Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Devi Novianti. Aduh, udah lama banget nih aku nggak nyapa kalian semua. Yang di video-video sebelumnya banyak membahas mengenai dunia perskripsian. Kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan. Wede, kehidupan ya, agak berat gitu kan. Nah, tapi sebelumnya saya di sini bukan psikolog, juga bukan motivator, hanya ingin bercerita saja. Semoga adalah sedikit hal yang bisa diambil yang untuk tentunya menginspirasi kalian semua. Oke guys, tema yang akan saya angkat kali ini yaitu di rumah aja versus bekerja. Nah teman-teman, tentu ada ya sebagian orang, termasuk saya sendiri, itu kan sudah terbiasa ya beraktivitas, yang dulunya kuliah sembari ada bimbingan belajar. Saya membuat bimbingan belajar bersama teman saya, yang itu jika dinilai untung atau ruginya tentunya kami banyak mendapatkan rugi karena menguras pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah di sisi lain saya sendiri terutama merasa bahagia karena bisa sedikit bermanfaat untuk sekitar. Oke, setelah lulus dari kuliah saya sempat menganggur ya selama 5 bulan. Untuk orang yang biasa mempunyai aktivitas tentu merasa jenuh ya, apalagi kita memiliki beban sosial nih ya. Dimana kebanyakan orang yang setelah lulus kuliah, apalagi itu S1, di pandangan orang S1 kok nganggur, S1 kok nggak bekerja, itu menjadi beban tersendiri untuk saya. Jadi saya setiap harinya selalu berpikir, setiap malam saya selalu berpikir harus melakukan apa lagi supaya bisa beraktivitas kembali, tidak diam saja. Sebenarnya tidak diam saja sih. Saya juga berusaha bersama teman saya mendaftar kerja, tapi kami belum beruntung, belum diterima dimanapun. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membuka bisnis kecil-kecilan ya, bisnis rumahan seperti itu. Yang penting saya ada aktivitas gitu ya di rumah. Dan itu pun pasti masih banyak cibiran-cibiran di luar sana karena udah capek-capek kuliah gitu, tapi kok kerjanya malah berdagang seperti itu. Bagaimana ilmunya kalau ilmunya tidak bisa digunakan seperti itu kan di pikiran masyarakat. Nah, tentu itu menjadi beban moral lagi untuk saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa bertanggung jawab atas pendidikan yang sudah saya lakukan. Minimal saya bisa membantu kedua orang tua saya supaya tidak mendengar omongan-omongan tersebut seperti itu. Dan singkat cerita saya menikah. Selain itu teman saya juga sudah menikah dan dia sudah punya anak. Lalu saya sendiri padahal nikahnya duluan nih ya, tapi saya belum punya anak. Timbul lagi nih keluhan baru kan. Aduh, saya belum punya anak posisinya kan. Lagi-lagi serba salah nih ya. Sebelum menikah saya alhamdulillah sudah diterima bekerja di salah satu instansi pemerintah, tapi saya honorer ya, dan juga saya masih diizinkan bekerja sih sama suami saya bersyukur sekali. Nah setelah menikah saya beraktivitas tuh, saya bekerja kan, yang saya sudah sampaikan di awal ya, saya ini sudah terbiasa beraktivitas, jadi kalau diam saja saya merasa jenuh, merasa bosan. Saya sangat bersyukur nih punya suami yang mensupport saya tetap bekerja. Tapi teman-teman, namanya juga hidup ya, akan selalu banyak keluhan. Itu saya posisi sudah menikah dan juga bekerja. Tentunya terjadi double job ya. Saya belajar menjadi ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai karyawan di suatu instansi. Itu lagi-lagi menjadi beban moral tersendiri untuk saya. Bagaimana saya bisa menyusun strategi untuk menjadi seorang ibu rumah tangga di pagi hari, dan juga saya menyelesaikan tugas saya di kantor. Ya, begitulah manusia tidak akan pernah mencapai titik kepuasan dalam hidupnya jika di hatinya tidak pernah ditanamkan rasa syukur. Maka teman-teman yang ingin saya sampaikan di sini, bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Jangan terbalik, bukan bahagia yang membuat kamu bersyukur, tetapi dengan bersyukur kamu akan selalu bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga
ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Sekian, saya Devi Noviati. Bye.